Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 12 menyampaikan jawaban mengenai soal analisis stres dan fisik metrik yang mana beranggotakan 7 anggota. Yang pertama Muhammad Fauzi Agustian, yang kedua Abdul Razak Al-Farisi, yang ketiga Andrian Febri Wicaksono, yang keempat Haddad Alwi, yang kelima Misbahul Khair, yang keenam Fius Ilanizar, yang ketujuh Jundi Martatilah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok. Kami persilahkan. Baik, saya akan mencoba menjelaskan untuk jawaban soal nomor 1. Soalnya adalah berdasarkan informasi berikut, kembangkan sebuah metric space untuk perusahaan ABC. Nah, untuk mengembangkan sebuah metric space pada perusahaan tersebut, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menentukan sumbu X dan juga sumbu Y-nya terlebih dahulu. Nah, untuk sumbu X-nya itu adalah berada pada garis vertikal, yaitu CA dan juga IS. Untuk sumbu Y-nya itu berada pada FS ditambah ES. Untuk nilainya kita hitung terlebih dahulu. Sumbu X adalah min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Maka kita taruh titik koordinatnya di sumbu IS pada angka 2. Lalu untuk sumbu Y-nya adalah Fs ditambah Es, yakni plus 2 dan juga min 6, maka berada pada titik min 4 pada sumbu Es. Nah, pada garis koordinat ini bisa disimpulkan bahwa perusahaan ABC berada pada posisi yang kompetitif. Pada kondisi yang kompetitif ini artinya perusahaan memiliki daya saing industri yang tinggi namun memiliki keadaan finansial yang relatif lemah. Maksudnya adalah daya saing perusahaan tersebut sangat tinggi, entah itu dari inovasi produk maupun dari pemasaran. Namun keadaan finansial perusahaan tersebut tergolong rendah diakibatkan adanya hutang yang tidak bisa dilunasi maupun adanya sebuah manipulasi pada arus kas perusahaan tersebut. Nah, untuk strategi perusahaan yang berada di posisi kompetitif ada 3 macam, yaitu yang pertama integration strategi. Adalah strategi di mana perusahaan mencoba untuk menggabungkan dan juga mengontrol beberapa tahapan dari rantai nilai industri secara vertikal. Adapun 2 variabel dalam strategi ini adalah backward integration, yaitu perusahaan tersebut memiliki supplier atau pasokan tersendiri. Yang kedua adalah forward integration, atau bisa diartikan perusahaan memperluas distribusi barangnya ke berbagai daerah. Lalu yang strategi kedua adalah market penetration strategi. Strategi ini berfokus pada upaya meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau layanan yang sudah ada di pasar tersebut. Ada 3 jenis variabel dalam strategi ini. Yang pertama adalah penetapan harga yang agresif. Penetapan harga ini bisa dilakukan jika pesaing kita menjual harga barang mereka dengan relatif rendah. Lalu yang kedua ada promosi dan iklan intensif. Promosi ini bisa dilakukan secara digital dengan tujuan untuk memperluas pemasaran di seluruh daerah yang menjadi target perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah pengembangan produk tambahan. Lalu strategi yang terakhir adalah market development strategi. Strategi ini melibatkan upaya perluasan bisnis ke pasar baru atau segmen pasar yang belum dijelajahi sebelumnya. Ada 3 variabel dalam market development strategi. Yang pertama adalah ekspansi geografis, yang kedua targeting segmen pasar baru, dan yang ketiga adalah inovasi produk.
Baik, saya di sini akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 2 mengenai matriks BCG. Soalnya adalah berdasarkan informasi di tabel berikut, kembangkan sebuah matriks BCG dan matriks IE. Di sini saya akan menjelaskan kondisi divisi 1 pada matriks BCG. Dilihat dari soal yang disediakan, di mana market share divisi 1 sebesar 0,2 dan market growth sebesar 20. Maka divisi 1 berada pada posisi question mark. Ini artinya produk memiliki pangsa pasar yang besar, namun bisnisnya cenderung melemah. Hal ini menggambarkan ketidakpastian dan biasa terjadi pada bisnis-bisnis yang bisnisnya itu masih baru. Adapun strategi yang bisa diterapkan dari divisi 1 pada posisi question mark, yang pertama, investasi tambahan. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk melakukan investasi tambahan dalam pemasaran, penelitian, dan pengembangan produk untuk meningkatkan pangsa pasar produk tersebut. Yang kedua, diferensiasi produk. Upaya diferensiasi dapat membantu produk atau bisnis yang berada pada question mark untuk membedakan dirinya dari pesaing dan menarik perhatian pelanggan. Inovasi dalam fitur, desain, atau nilai tambahan lainnya dapat membantu memperkuat posisi produk di pasar. Yang ketiga, kolaborasi. Perusahaan dapat menjajaki kemungkinan kemitraan atau aliansi dengan perusahaan lain untuk menggabungkan sumber daya dan keahlian, meningkatkan daya saing produk di pasar. Kemudian yang keempat, evaluasi berkala. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerjanya. Perusahaan harus siap untuk menyelesaikan strategi berdasarkan perubahan dalam pangsa pasar, persaingan, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Kemudian kondisi divisi 2 dan 3. Nah, dalam kondisi divisi 2 dan 3 ini memiliki kesamaan, di mana pada divisi 2 dan 3 dilihat dari soal yang disediakan sebelumnya berada pada posisi DOX. Nah, yang berarti memiliki pangsa pasar yang rendah dan diikuti dengan tingkat pertumbuhan pasar yang juga rendah. Produk-produk ini adalah kandidat utama untuk tidak lagi diproduksi. Adapun strategi-strategi dari divisi 2 dan 3, yang pertama, divestasi, evaluasi produk atau unit bisnis untuk menentukan apakah investasi lebih lanjut masih layak atau apakah lebih baik untuk menjual atau menutupnya. Jika produk tidak memberikan nilai strategis atau tidak memiliki potensi untuk memperoleh pangsa pasar yang signifikan, divestasi mungkin merupakan pilihan terbaik. Ini dapat membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya ke area yang lebih potensial. Kemudian yang kedua, cost leadership. Cost leadership ini mengadopsi strategi harga rendah untuk mempertahankan pangsa pasar dan menjaga produk tetap relevan bagi segmen pasar tertentu. Dengan menawarkan harga yang lebih kompetitif, perusahaan dapat mempertahankan sebagian pangsa pasar dan mencoba untuk memaksimalkan volume penjualan. Kemudian yang ketiga, yaitu pasar terbatas. Ini memfokuskan upaya penjualan pada segmen pasar yang masih membutuhkan produk tersebut atau yang paling dapat dijangkau. Dengan memahami segmen pasar yang masih mungkin untuk dijangkau tersebut, perusahaan dapat memaksimalkan pendapatan dari pelanggan yang masih setia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2 matriks IE yang divisi 1. Nah, adapun nilai dari skor bobot total IFE itu ada 1,6. Terus kemudian skor bobot EFE itu di 2,5. Nah, nanti kalau kita tarik dari yang IFE kita tarik ke bawah dan 2,5 EFE ini kita tarik ke samping, jadinya nanti ketemu di divestasi. Nah, dilihat dari soal yang disediakan sebelumnya itu divisi 1 pada matriks IE itu berada pada kuadran 6, yang berarti divestasi, keputusan perusahaan untuk menjual, mengurangi atau mengalihkan aset atau unit bisnis tertentu. Nah, divestasi dapat juga mencakup penjualan saham, aset fisik, bisnis utama, atau bagian-bagian tertentu dari perusahaan. Nah, keputusan ini seringkali diambil ketika perusahaan itu menganggap bahwa aset atau unit bisnis tersebut tidak lagi sesuai dengan strategi bisnis keseluruhan. Nah, tidak memberikan nilai tambah yang diinginkan atau menghadapi tantangan yang signifikan.
Nah, strategi divisi 1. Yang pertama itu fokus bisnis inti. Nah, divestasi mencerminkan fokus perusahaan untuk menyusun ulang portofolio bisnisnya dan berkonsentrasi pada bisnis inti atau yang dianggap lebih strategis. Nah, dengan menjual atau mengurangi aset atau unit bisnis yang kurang relevan atau tidak efisien, perusahaan itu dapat memusatkan sumber daya dan upaya pada area bisnis yang lebih potensial dan konsisten dengan visi dan strategi jangka panjang. Kemudian strategi yang kedua itu penilaian nilai aset. Lakukan penilaian menyeluruh terhadap nilai aset atau unit bisnis yang akan dijual. Nah, ini melibatkan penilaian keuangan, operasional, dan prospek pertumbuhan. Nah, gunakan hasil penilaian untuk melakukan negosiasi yang kuat dalam menentukan harga dan syarat investasi. Kemudian strategi yang ketiga itu Get 5. Merencanakan dan melaksanakan transisi yang teratur dari aset atau unit bisnis yang akan dijual kepada pembeli atau penerima aset baru. Nah, memastikan bahwa transisi tidak mengganggu kelangsungan operasional atau layanan kepada pelanggan yang terkait dengan aset atau unit bisnis tersebut juga. Kemudian soal nomor 2 matriks IE divisi 2. Divisi 2 ini skor bobot dari IFE itu 3,1 dan skor bobot total EFE itu 1,8. Maka ditarik, jadinya nanti ketemu di stabilisasi. Nah, pada divisi 2 matriks IE berada pada kuadran 7 yang berarti stabilitas. Nah, ini berarti bahwa operasi bisnisnya berjalan secara konsisten tanpa fluktuasi yang signifikan. Kondisi stabil ini dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk merencanakan dan melaksanakan strategi jangka panjang yang memperkuat posisinya di pasar dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Nah, adapun strategi divisi 2 itu ada 3. Yang pertama, fokus pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas operasional. Nah, ini mencakup efisiensi produksi, manajemen rantai pemasok yang baik, dan upaya kontinu untuk meningkatkan proses bisnis. Nah, dengan menjaga standar kualitas operasional yang tinggi, perusahaan itu dapat mengurangi risiko gangguan operasional dan mempertahankan kepuasan pelanggan. Kemudian strategi yang kedua itu terus melakukan inovasi dalam mengembangkan produk atau layanan. Nah, ini dapat mencakup pembaruan produk, fitur baru, atau pengenalan produk baru ke pasar. Nah, inovasi membantu perusahaan untuk tetap relevan dan menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan. Nah, ini juga dapat memberikan keuntungan kompetitif dan membuka peluang pasar baru. Kemudian strategi yang ketiga itu mengeksplorasi peluang diversifikasi baik melalui pengembangan produk baru atau ekspansi ke pasar baru yang terkait dengan inti bisnis perusahaan. Nah, diversifikasi dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu produk atau satu pasar. Nah, hal ini juga dapat menciptakan sumber pendapatan tambahan dan memperluas pangsa pasar. Saya akan menjelaskan soal nomor 2, matriks IE dari posisi divisi 3. Posisi divisi 3 pada matriks IE berada pada kuadran 2 yaitu pertumbuhan. Ini menunjukkan bahwa bisnis sedang mengalami ekspansi dan menghadapi peluang untuk meningkatkan pangsa pasar kualitas. Di fase ini, perusahaan mungkin menghadapi tantangan baru, seperti meningkatkan persaingan dan peningkatan kebutuhan modal. Strategi divisi 3, ekspansi bisnis, mengeksplorasi peluang untuk memperluas ke wilayah atau pasar baru. Ekspansi geografis dapat membuka peluang untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, menjangkau pelanggan baru dan
diversifikasi risiko bisnis, kapasitas produk, meningkatkan kapasitas produksi untuk mengakomodasi pertumbuhan permintaan. Dengan memastikan kapasitas produksi yang memadai, perusahaan dapat menghindari kekurangan persediaan dan memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan nilai tambah pada pelanggan. Teknologi canggih dapat meningkatkan produktivitas dan keunggulan kompetitif. Oke, saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 3 mengenai market share. Jika market share perusahaan tersebut tinggi, maka perusahaan dalam posisi cash cow, yang berarti perusahaan punya pangsa pasar yang tinggi namun pertumbuhan lambat. Artinya produk ini mampu menghasilkan keuntungan besar, hanya saja stagnan. Bisnis harus memproduksi ini namun dengan nilai investasi yang kecil. Pembenahan proses produksi, efisiensi operasional, dan kontrol biaya dapat membantu meningkatkan margin keuntungan. Dengan meningkatkan efisiensi operasional, perusahaan dapat memaksimalkan margin keuntungan adalah meningkatkan arus kas. Minimal investasi. Tambahan yang diperlukan untuk mempertahankan pangsa pasar dan kinerja produk cash cow biasanya berada pada tahap matang, di mana pertumbuhan pasar tidak lagi pesat. Oleh karena itu, investasi yang signifikan mungkin tidak diperlukan untuk mempertahankan posisi dominan. Saya akan menjelaskan soal nomor 4, yakni ketidakstabilan lingkungan. Merujuk pada soal nomor 4, sebelumnya jika posisi perusahaan berada pada persaingan yang tidak stabil, maka kita akan meletakkan posisi perusahaan tersebut pada kondisi yang defensif. Artinya perusahaan tersebut cenderung memiliki stabilitas finansial yang rendah dan beroperasi dalam industri yang tidak menjanjikan. Selain perusahaan beroperasi dalam industri yang cenderung kurang menarik, mungkin karena tingginya tingkat persaingan, perubahan teknologi yang cepat, atau rendahnya pertumbuhan pasar. Strategi pada posisi defensif, yakni fokus pada perbaikan struktur keuangan, termasuk pengelolaan utang, peningkatan likuiditas, dan efisiensi pengeluaran. Ini dapat melibatkan negosiasi utang, penghematan biaya, dan manajemen kas yang lebih efektif. Terus meninjau dan menyusun ulang strategi perusahaan secara keseluruhan untuk mengakomodasi perubahan kondisi industri dan ekonomi. Hal ini mungkin melibatkan perubahan fokus pasar, pengembangan keunggulan kompetitif baru, atau penyesuaian model bisnis. Terus pembenahan proses produksi, efisiensi operasional, dan kontrol biaya dapat membantu meningkatkan margin keuntungan. Dengan meningkatkan efisiensi operasional, perusahaan dapat memaksimalkan margin keuntungannya dalam meningkatkan arus kas yang tinggi.